Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serabi, serba-serbi dunia pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andri Ahmad Suyana. Di sini saya akan Sebagai menjadi seorang pemandu ya, Pak ya, host ya. host ya dalam Ya, acara kali ini. Dan di sini ada tamu kita, Pak Ali Waki, iya, calon guru penggerak angkatan 10 ya, Pak iya, ya. dari Oke, dari SMK. SMK yang satu Kintab. Oke, untuk yang pertama nih Pak Ali. Kita ini alhamdulillah kan sudah memasuki akhir modul 1.1 nih Iya, di sudah berjalan ya program guru penggerak di. latihannya. Iya, nah ini kan kita ini kan mungkin apa ya, ada kesan-kesan nih Pak Hmm, sebelum kita memulai pendidikan guru penggerak nih. hmm, Mungkin di kira-kira di benak Pak Ali gitu ya. hmm, Itu pandangan Pak Ali terhadap murid dan pembelajaran selama ini seperti apa sih gitu Pak? Mungkin bisa kita hmm, katakan. Alhamdulillah ya dengan mengikuti serangkaian pelatihan yang ada. Kemudian saya membaca referensi yang ada tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hmm. Itu sangat sangat inspiratif sekali ya, sangat sangat merubah pola pandang, bahkan dalam spiritualitas saya itu berubah itu. Yang awalnya saya memandang murid itu, wah, murid itu harus Wallah kita ya. ajari biar agar ya peringkat, nah, kompetensinya bagus, karena kami juga mengajarkan kompetensi di Iya. kejuruan komputer ya, komputer Hmm, dan jaringan, iya betul. sehingga mempunyai idealisme yang tinggi, harus pintar tentang ini. Iya. Nah, namun setelah 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 saya lihat atau saya baca referensi yang ada, dan kemudian eh, membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat Hmm, alam, kodrat dan alam ya. kemudian eh, Inarso Suntulodo, Inarso Imatyo Suntulodo. Mangkarso, Tuturi Handayani, bahwa titik berat pendidikan itu bukan pada bagaimana kita menguasai kompetensi yang baik, eh, kemudian seakan-akan tanpa mengabaikan eh, budi pekerti yang telah alamiah kita harus ajarkan. Iya, betul. Dan kondisi hari ini memang arahnya ke situ, arahnya Hmm, ke hanya kompetensi tanpa melihat bagaimana budi pekerti yang harus diunggulkan gitu. iya. Ya. Nah, sekarang akhirnya pola pikir saya berubah, Pak. Oh Jadi iya. kalau awalnya itu memaksa, yuk kita Hmm, belajar bareng, kita harus praktek ke siswa. iya, Sekarang itu lebih lebih agak kenyal, lebih agak iya. datar, karena saya, pandangan saya itu melihat kodrat dari sebuah siswa itu sendiri, dari setiap siswa itu sendiri, Iya. Oke, hanya Pak. mengarahkan saja. Iya. Ini nih, Pak. Kita berbicara konsep Ki Hajar Dewantara sih. Nah, Kira-kira konsep Ki Hajar Dewantara yang mana sih yang berhasil merubah mindset Anda sebagai pendidik gitu, Pak? eh, saya kira semuanya, Pak, karena gini, ada banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada Hmm, kalau kita baca secara mendalam, iya. misalkan konsep konsep yang kuman, terus larangan yang kayak gitu, Wah, terus paksaan itu kan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak baik menggunakan eh, apa namanya cara-cara yang seperti itu, iya, yang iya. akibatnya timbul eh, materialisme kepada siswa, timbul harus disuruh. Iya. Terus kan ada apa itu yang pendapat Ki Hajar Dewantara itu, Pak, yang berkaitan dengan kodrat alam dan Hmm, kodrat zaman nih. hmm, Sementara itu kita ini kadang terjebak juga dengan kontekstual ini, Pak, iya, yang iya. sering kita ajarkan kepada anak nih. Menurut Anda apa sih, Pak, sebenarnya makna dari kodrat zaman dan kodrat alam itu? Kalau saya maknai setelah saya analisis begitu dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam, kodrat zaman, itu lebih kepada bagaimana melihat siswa atau peserta didik atau masyarakat itu secara alami ya, sesuai Hmm, dengan
apa yang menjadi kodratnya, apa yang menjadi hidupnya. Kita hanya bisa menuntun, bisa memberikan tauladan contoh yang baik Hmm. seperti yang di digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita hanya bisa menuntun dan ngasih contoh, entah hasilnya itu seperti apa, bukan kita Ya, juga yang tepat menentukan. sekali. Artinya saya juga terinspirasi dari perkataan Dauh Kiai Maimun Haji Zubair Muin yang Zubair ya. mengatakan jangan Masya terlalu Allah. memaksa katanya. Iya. Murid, yang penting kita mengajar dan ikhlas, masalah hasil itu pasrahkan kepada yang Allah yang Maha Kuasa. Karena Masya kita tidak Allah. punya kuasa tentang Iya. itu. Tepat sekali. Masya Allah begitu dalam sekali ya Pak Hmm, Pak. makna dari qadar Allah pada zaman ini Nggih, gitu kan. bukan hanya sekedar kontak lah. Iya, betul sekali. Dan ini memang fitrah manusia kayaknya ya Pak ya, Nggih, yang udah datang dari sejak lahir gitu nggih, untuk belajar. Baik Pak, mungkin ini kita masuki pertanyaan terakhir nih. nggih. Nah, kita kan udah belajar tentang apa itu cara pandang kita Hmm, terhadap siswa dan pembelajaran. hmm, Setelah itu kita juga mempelajari tentang konsep-konsep yang diajarkan oleh Kajar Dewantara. siap. Nah, di pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira apa yang dapat akan Anda terapkan gitu ya di kemudian hari setelah Anda mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara ini? Yang akan saya terapkan terutama ya apa yang saya dapatkan dan apa yang saya rasakan dari selama saya rasakan dan saya pelajari, ya, tentunya tentang bagaimana kita memberikan contoh yang baik terhadap Tepat sekali. terhadap peserta didik. Dan kemudian yang kedua itu menuntun menuntun Hmm, agar mempunyai budi pekerti yang baik, tidak Masya hanya Allah. sekedar kompetensi yang kita unggulkan. Jadi itu seiring sesama seiring ya seiring lah. Hmm, Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat Masya istilahnya. Allah. Ini Jadi budi pekertinya baik. iya, mirip seperti ungkapan yang sangat terkenal ya Pak, Hmm. yang Ingar Sosung Tulodo, Ing Madia Madima Kaso Makarsa, dan Tuturi Handaya. Handayani. Nah, ya, terima kasih banyak Pak Iya, Ali iya, atas waktunya, sama-sama, Pak. sudah menyempatkan waktu di Hmm. sela-sela kesibukan yang sangat padat ini Iya. ya. Hmm. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu untuk Iya. membahas materi yang lebih berbobot Ya, lagi, ya, Pak. lebih berdalam lagi Lebih ya, Pak. dalam lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi